Oh iya iya. Oh, mungkin kenalin diri Oh dulu iya. kali, Mas. Oh iya, perkenalkan diri. Eh ya, Silakan dari silakan saya Mas dari Kamil. oke. Eh, Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Abdullah Kamil Hadi, biasa dipanggil Kamil sama teman-teman. Sekarang di Operational Operation JNJ untuk Regional 1 Pertamina Huracan. Eh, Silakan Mas Edo. Oh iya, perkenalkan juga saya Edo. Saya eh, saat ini sebagai research assistant yang fokus risetnya di struktur geologi gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Silakan Ya, Mas Edo dilanjutkan. oke. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang ingin kita apa namanya diskusikan ya begitu ya. Mulai dari pertama ya introduction, lalu kita ingin membahas lebih mungkin poin dari presentasi itu lebih ke presentasi ini lebih ke fracture distribution ya. Jadi bagaimana uh, uh, modeling fracture ini, terutama hal yang terkait dengan distribusi fracture-nya atau ya biasa disebut fracture density atau fracture intensity gitu. Nah, di sini kita mencoba membahas mulai dari konseptual FDZ atau fault damage zone dan juga curvature, lalu approach menggunakan seismic attributes, yang mana uh, itu approach yang sangat umum ya yang dilakukan di industri mungkin, dan juga ada approach yang relatif baru mungkin ya, itu yaitu menggunakan strain model. Dan selain itu kita juga membahas stress model gitu, juga salah satu mungkin hal yang cukup baru juga untuk yang digunakan untuk fracture modeling. Dan juga terakhir itu ada kita bahas sedikit properties-properties lainnya yang harus dikonsider gitu untuk menghasilkan untuk membuat suatu fracture network model. Ya, next saja Mas Kamil. Nah, jadi pertama ya introduction. Jadi fracture itu seperti yang ada di gambar ini begitu ya. Fracture itu suatu bidang diskontinuitas di batuan, dan kalau kita mau bicara soal fracture, ada suatu pattern yaitu adanya konsentrasi fracture di suatu area tertentu. Nah, apalagi itu terkait dengan shear fracture. Nah, salah satu dan area tertentu itu kita biasa bilang ya fault damage zone atau zona hancuran sesar. Nah, seperti yang pada gambar di samping ini. Nah, ini kita bisa ini nggak ya? Poin gitu nggak bisa ya? Ya udah langsung aja. Ya mungkin dari gambar di kiri ini kita bisa dilihat ada beberapa area yang intensitas fracture-nya tinggi gitu, yang fracture-nya terlihat banyak, dan area yang tidak begitu. Nah, konsentrasi itu biasanya kita definisikan terkait dengan adanya suatu sesar gitu yang mana menghasilkan suatu fault damage zone. Nah, mungkin next-nya itu ada kita bisa lihat ada ilustrasi next Mas Kamil. Ya, Nah, ini sebelah kiri ini ada apa namanya ilustrasi fault damage zone yang dibuat oleh Faulkner dan kawan-kawan ini. Nah, jadi di suatu sistem fault damage zone itu kita memiliki beberapa hal, yaitu pertama yaitu fault core, yaitu sesar utamanya gitu ya, sesar inti yang dan di sekitarnya itu terdapat fracture yang intensitasnya lebih tinggi gitu, dan intensitas itu semakin tinggi ke arah fault core-nya. Area itu disebut fault damage zone, dan area yang tidak terganggu oleh uh, uh, fault core ini atau yang di luar fault damage zone itu ya kita biasanya sebutnya country rock atau ya ya country rock begitu. Nah, untuk penentuan fault damage zone sendiri itu ada beberapa publikasi. Nah, itu diantaranya di sebelah kanan ini dari uh, Choi ya, kalau nggak salah. Nah, ini jadi untuk mendapatkan itu kita bisa menghitung number of fracture terhadap distance to fault core. Nah, jadi number of fracture-nya dihitung misalnya per 1 meter. Nah, itu dilihat nilai kumulatifnya ketika grafik kumulatifnya berubah. Nah, di situ titik dari damage zone-nya. Kurang lebih seperti itu gambarannya.
Dan gambar yang di bawah ini kita lihat intensitas dari ilustrasi intensitas fracture yang akan semakin meningkat ke arah fault core-nya sendiri. Fault core ini diilustrasikan di titik tengahnya ini. Nah, lalu untuk memodelkan fracture itu sendiri, tentunya tidak lepas dari apa namanya apa ya, kepercayaan kita mungkin gitu kali ya. Kepercayaan kita mengenai bahwa geometri fracture ini memiliki suatu apa namanya geometri yang unik yang biasa disebut fraktal begitu. Nah, itu next Mas Kamil. Nah, jadi sudah banyak publikasi yang membuktikan bahwa fracture itu memiliki geometri fraktal. Next mungkin bisa di next sedikit. Nah, jadi apa fraktal itu? Apakah fraktal itu seperti yang di paper di Mandelbrot tahun 1983 ini menyatakan bahwa suatu geometri yang setiap bagian itu memiliki properti yang sama di skala yang berbeda-beda begitu. Seperti pada gambar samping ini dan di paper lainnya seperti Haris atau De Jusino dan Aidin ini menyatakan bahwa untuk memodelkan fracture itu kita lebih baik gitu menggunakan approach fraktal ini. Lalu selanjutnya mungkin kalau Mas Kamil ada tambahan mangga ya Mas. Ya, ya. Nah, Silakan. oke. Nah ini salah satu keisengan kita juga begitu ya. Jadi kita mencoba mengetahui seberapa fraktal fracture ini begitu. Jadi kita melakukan field work begitu waktu itu di Bangka dan kita mencoba mengambil data fracture dengan dua skala yang berbeda. Jadi kunci dari fraktal itu sendiri kan skala yang berbeda-beda memiliki properti yang sama gitu kan. Jadi kita mengambil data fracture itu dari scanline gitu, kita melakukan scanline seperti di garis-garis biru ini dan kita juga mengambil data fracture dari model digital dari drone gitu ya. Nah, lalu kita hitung fracture-nya, kita bandingkan gitu. Nah, kita lihat hasilnya dari gambar samping ini. Sorry. Jadi ini ada grafik intensitas terhadap lintasan scan lainnya. Yang warna oranye ini intensitas rekan yang kita ambil dari scan line, dan warna biru ini intensitas dari model ini DSM ini. Nah, dapat kita lihat walaupun pattern-nya tidak begitu tidak begitu sama gitu ya, tapi kita dapat melihat bahwa adanya kenaikan intensitas di beberapa titik yang sama, lalu penurunan di beberapa titik yang sama gitu kan, lalu setelah di sekitar 7 sampai 11 itu dia naik lagi. Nah, jadi kenaikannya itu sama namun nilainya saja yang berbeda gitu. Nah, jadi atau bahasanya dimensi fraktalnya itu yang berbeda. Nah, jadi selanjutnya, nah untuk menggambarkan fraktal itu sendiri tidak lepas dari hubungan power law tentunya. Nah, diantaranya itu juga bisa kita lihat di beberapa paper itu diantaranya di Choi ini nilai displacement dan total damage zone width, jadi lebar damage zone terhadap displacement itu hubungannya itu power law. Gitu. Ini hal yang mungkin kita sering dengar gitu ya. Apapun yang berhubungan dengan fracture pasti dengar power law. Gitu. Nah, lalu juga dari skos ini juga ada thickness terhadap displacement itu juga didefinisikan memiliki hubungan power law. Lalu selanjutnya, nah mungkin kalau kita mengacu pada grafik ini gitu ya, jadi grafik ini dibangun oleh beberapa orang gitu ya. Salah satunya mungkin ada Mas Eril yang belum hadir. Jadi di sini ada workflow to fracture modeling. Nah, mulai dari awal banget itu di kiri kita punya seismic data dan well data. Lalu melalui beberapa proses. Nah, kita mau membahas di kotak yang merah ini. Jadi tahap di mana kita setelah melakukan structural model dan juga bisa dibantu dengan apa namanya interpretasi dari matchlock begitu di sebelah kiri ini. Nah, lalu kita lakukan pemodelan mulai dari densitas, orientation, porosity dan lain-lainnya dan ujungnya pasti untuk modeling kita salah satunya kita bisa mendapatkan nilai volumetric.
Tapi ya kurang lebih kita akan bahas di sini dan fokus di di densitasnya. Next, terus kami. Nah, untuk fracture modeling ini sendiri, pertama untuk modelkan fracture itu kita membutuhkan sesuatu yang bisa mendrive model density, fracture density kita begitu. Dan hal yang paling common dilakukan di banyak studi itu adalah menggunakan seismik, terutama seismik 3D ya. Jadi ada beberapa atribut yang sering digunakan gitu di antara hand tracking, curvature, coherence dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak beberapa pilihan atribut itu, goalnya adalah untuk mendapatkan fracture density gitu. Jadi konsentrasi fracture-nya bagaimana di area studi kita dan bagaimana hubungannya terhadap mungkin hubungannya terhadap fault yang major fault gitu yang ada di sekitar area studinya. Nah, seperti gambar ini dari Entrek ini di diekstrak begitu ya menjadi seperti fault patch dan hal ini dan fault patch ini yang digunakan untuk mendrive fracture model nantinya. Nah, lalu oh ya sebelumnya mungkin tadi ada pesan dari Mas Eril, mungkin Mas Farhan dan teman-teman, Mas Faras dan teman-teman sebagai tim geofisik databan mungkin untuk uh, fracture density atribut seismik yang bisa membantu fracture density mungkin. Oh, ya Mas, ya biasanya kalau dari geofisik sendiri, eh, kita untuk melihat fault ini atau enhance fault ini pakai atribut fault thinning sebenarnya, atau juga fault and horizon enhancement. Ya kurang lebih sebenarnya hasilnya seperti di gambar kiri bawah ini gitu. Nah ini yang sebenarnya yang dilihat adalah kemenerusan dari dipping dan strike-nya gitu. Nah, itu yang Oh, di mana? Ayan. dicoba untuk lihat ketika ada perbedaan dipping yang besar atau strike yang besar itu. Kampus. Kayak webinar-webinar mengisi kekosongan. Oke, sorry. Ya, jadi untuk fault density ini saya masih belum ngeh nih Mas, maksudnya untuk fracture density ini, makanya saya ikut join juga pengen dengerin. Ya, jadi kalau Uh, buat gambar kiri bawah ini dari fault thinning attribute. hmm, oke mungkin nanti kalau ada slide itu bisa di share juga kali Mas ya. Oh, oke, oke. Oke, sip mungkin lanjut dulu kali ya. Oke, nah ini juga ini salah satu approach yang lain begitu ya. Mungkin kombinasi dari apa namanya atribut seismik dan juga konseptual. Nah ini sebenarnya yang melakukan ini Mas Kamil gitu. Jadi kayaknya Mas Kamil mau menjelaskan mungkin. Oh ya. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Edo sebelumnya, kalau dalam fracture modeling, salah satu hal yang ingin kita jawab adalah distribusi spasial atau densitas dari fracture kita. Dan seperti yang kita lihat di tingkapan, kalau terjadi konsentrasi fracture di eh, di beberapa area tertentu, dan kebetulan itu di four dimension atau FDZ. Nah, di sini untuk bisa memperoleh lebar yang dilakukan sama Choi atau beberapa publikasi itu, di sini saya melakukan semacam manual ya, karena kebetulan yang ingin saya cari adalah lebar zona hancuran dari skala seismik. Kalau mungkin tadi mungkin Mas siapa tadi, Mas Faras ya, itu kan fault thinning mencari kemenerusan discontinuity. Nah, di sini saya mencari berapa lebar fault ini menghancurkan surrounding rocknya dia, atau membuat fracture dimensionnya. Di sini saya lakukan scan line tegak lurus dari faultnya, kemudian manually saya menghitung
apa bidang discontinuity yang terekam di seismic and track yang dilakukan teman-teman geofisik pada saat itu. Kemudian dengan mengimplementasikan konsep yang dilakukan Choi, melihat perubahan gradien dari kumulatif fracture intensity, tiap-tiap fault ini akan ketahuan lebar dari distance to fault-nya dia. Kemudian kita bisa memfokuskan untuk melakukan distribusi fracture model sesuai hasil scan line ini. Seperti itu ya Mas Edo. Jadi kayak melakukan scan line di Betul, outcrop begitu, betul, tapi ini sekarang betul, di seismic begitu kurang lebih ya contoh. betul ya. Oke. Nah, nextnya Mau tanya boleh Mas? Mau tanya mengenai gambar yang kanan bawah ini ya, yang dari skala warnanya discrete fractures. Maksudnya gimana ya penjelasan dari gambarnya ini yang warna ungu, apakah artinya apa, faultnya lebih tegas kah atau lebih lebar atau gimana nih maksudnya Mas? Halo? yuk, Mas Kamil Oke. mau dijawab. Kalau warna ini lebih ke ini ya, deep azimutnya ini ya kalau dari gambar ini ya, Mas Kamil ya. DC mungkin. Ya jadi kalau kalau dari gambar ini kan jadi ini udah hasil suatu discrete fracture-nya. Nah untuk warna sendiri itu lebih mungkin ini yang ditampilkan deep azimutnya, jadi fracture-fracture yang termodelkan gitu. Nah ini uh, yang warna ungunya menggambarkan deepnya lebih landai begitu ya, dan yang ini lebih 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 tegak yang warna di atasnya. Tapi maksud dari gambar ini sebenarnya jadi dengan melakukan metode seperti ini begitu, kita jadi apa namanya discrete fracture networknya itu lebih ke terkonsentrasikan di fault-fault saja begitu. Jadi dengan uh, kita tidak mengindahkan apa area-area di luar situ dengan konsep bahwa ya fracture yang kita cari yaitu shear fracture. Nah, shear fracture itu harusnya terbentuknya di sekitar fault saja. Nah, begitu. Jadi, konsentrasi ini menunjukkan bahwa di sini ada major atau minor fault dan di sekitarnya itu harusnya ada fracture-fracture yang termodelkan. Mungkin kayak gitu, Mas Faras. Oh, oke oke. Oh, skala warnanya sendiri maksudnya deepnya ya, deep azimutnya Mas ya. Ya, ini kebetulan yang nyalanya di azimutnya. Oke. Oke. Terima kasih. Silakan lanjut. Sorry, motong. Aman, sama-sama. Ada tambahan Mas Kamil? Oh, kayaknya koneksinya terganggu nih Mas Kamil. Sebentar ya. Terus saya bisa langsung nimpalin share screen nggak ya? Kayaknya koneksinya. Bisa, bentar saya coba saya atur ya. Iya. Oh, bentar. Seharusnya multiple participant. Itu seharusnya udah bisa Mas. Coba ya. Oke. Option. Halo, halo. Nah, Oke, sorry. oke. Silakan dilanjut Mas Edo. Dari saya apa dari Mas Edo aja yang share? Mas Dari Edo aja lah. ya boleh. Sebentar. Mohon maaf sebelumnya. Oke, sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Lanjut saja. Nah, jadi ini selanjutnya itu, jadi ini ada beberapa concern yang mungkin, ini mungkin concern dasar dari modeling mungkin ya.
Jadi dari ini sebagai contoh yang kita lakukan di outcrop ini. Jadi sebelah kiri ini grafik yang tadi begitu. Jadi dari scanline dan DSM ini kita bandingkan scanline dan juga dari model outcrop gitu ya. Kita bandingkan intensitasnya dapat kita lihat cukup menggambarkan gitu. Di sini intensitas naik, lalu di sini turun. Kita juga di sini ada yang rendah, terutama yang di sini apalagi. Nah, namun ada beberapa area yang terlihat tidak sama satu sama lainnya gitu, seperti di area ini. Dan ketika kita bandingkan nilai selisih intensitasnya gitu ya, jadi nilai intensitas antara fracture yang kita lakukan yang kita dapatkan dari scanline dan fracture yang kita coba modelkan gitu. Jadi yang dari outcrop model itu, dari 3D outcrop itu kita coba modelkan fracture-nya. Nah, kita bandingkan dengan data sebenarnya dari scanline. Nah, ini memang skalanya kalau kita lihat selisihnya itu 2-4 fracture yang miss plus minus ini. Tapi ada beberapa fracture yang frekuensinya tidak banyak tapi cukup signifikan gitu ya. Jadi perbedaannya sampai 22 hingga 24 di area sini. Jadi ini apa namanya? Ya walaupun jadi kita mencoba menyimpulkan bahwa ya walaupun fracture itu pendekatannya fraktal, bukan tidak 100% tepat gitu, tapi itu adalah pendekatan yang terbaik. Dan salah satu alasan kenapa kita memiliki ini karena kita mendapatkan data yang kurang baik gitu. Seperti di gambar di bawah ini, kita memiliki fracture yang mungkin tidak fresh begitu ya, di bawah kiri dan bawah kanan ini. Nah, ini berlaku juga mungkin dengan bila kita melakukan DFN dengan input kita dari seismik gitu. Jadi dengan seismik yang tidak baik begitu ya, mungkin kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik juga, yang kita tentu tidak akan mendapatkan hasil yang cukup baik juga begitu, terutama apabila kita bermain dengan basement tentunya. Di saat mungkin di area basementnya seismiknya sudah nggak bagus begitu ya. Nah, mungkin itu yang kami coba sampaikan. Lalu selanjutnya, nah ini salah satu metode yang kita sampaikan tadi yaitu strand model. Jadi salah satu cara untuk mendrive fracture network modeling ini itu dipublikasikan oleh beberapa orang gitu ya. Di antaranya adalah di et al. Ini tahun 2007. Jadi mencoba melakukan pendekatan strain model untuk menghasilkan fracture network. Jadi strain model itu jadi kita melakukan 3D palin spastik seperti di atas kiri ini, dan digabungkan dengan suatu namanya approach dari publikasi oleh Okada itu tahun 1992 dan menghasilkan beberapa atribut yang bisa membantu kita menyebarkan fracture, diantaranya itu MCSS ini atau Maximum Column Shear Stress. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya? Jadi dalam Okada ini sendiri, menurut Okada ini sendiri pada tahun 1992 kalau tidak salah, dan disitasi lagi di 2007 ini. Jadi intinya adalah strain model ini di-drive dari palin spastik 3 dimensi tentunya. Jadi bayangkan misalnya kita ini memiliki suatu fault gitu ya, yang akan kita restore begitu horizonnya. Nah, fault ini dibagi menjadi beberapa dibagi menjadi beberapa grid, dan titik-titik ini adalah horizon kita misalnya begitu. Jadi setiap horizon ini ketika di restore, misalnya kita anggap ini footwall-nya begitu, di sesar normal, dan di sini hanging wall-nya, di sini hanging wall-nya, nah di atas ini ada footwall-nya begitu ya. Nah, ketika di restore ke atas itu, nah itu dihitung di setiap kotak ini nilai strike slip dan tip slip ya, seperti gambar di samping ini. Nah, nilai pergeseran ini, jadi dari palin spastik ini kita memiliki suatu nilai displacement gitu ya. Jadi pergeseran titik dari initial positionnya XYZ hingga ke final positionnya XYZ juga. Nah, begitu juga dengan titik-titik yang lainnya yang mengikuti gitu. Jadi ketika di restore, kita memiliki perbedaan nilai displacement. Nah, dari nilai displacement itu somehow itu bisa dihitung dengan menggunakan equation yang seperti ini. Nah, itu bisa di-convert menjadi nilai strain. Ketika sudah mendapatkan nilai strain, kita bisa mendapatkan nilai
stres. Nah, itu tentunya dengan menggunakan beberapa parameter, diantaranya itu parameter geomekanik, itu shear modulus kita butuhkan, yaitu yang modulus juga dan juga Poisson ratio. Tapi intinya adalah ini adalah cara strain model ini berubah suatu nilai displacement menjadi nilai stres. Ketika sudah mendapatkan nilai stres, kita memiliki nilai strain juga. Nah, ini kita bisa mendapatkan beberapa properti. Nah, salah satu propertinya adalah volumetric strain. Jadi volumetric strain ini sendiri merupakan penjumlahan dari strain 1, strain 2, dan strain 3 dijumlahkan gitu ya, atau X, Y, Z begitu, sehingga menghasilkan total strain atau volumetric strain bahasanya. Nah, nilai ini sendiri didefinisikan oleh beberapa publikasi itu. Jadi ketika kita memiliki nilai volumetric strain yang ekstrim, baik itu positif atau negatif, itu dapat mengindikasikan area yang memiliki fracture yang lebih intens dibandingkan dengan area yang lainnya. Nah, selain itu, nah ini beberapa, ini dari Dietal juga yang coba melakukan hal ini gitu ya. Dan dia menunjukkan bahwa dengan meningkatnya nilai density terhadap volumetric strain-nya gitu. Nah, ini lebih kalau ini yang ekstrimnya karena negatif. Jadi menunjukkan nilai yang ekstrim dari volumetric strain itu bisa menggambarkan intensitas yang tinggi dari fracture. Namun yang paling paling tren mungkin, atau yang paling banyak digunakan oleh studi-studi adalah MCSS ini. Jadi MCSS ini sendiri adalah perhitungan yang menggunakan mean stress dan juga shear stress. Nah, dengan mendapatkan perhitungan ini, kita memiliki suatu properti yang mana nilai MCSS yang tinggi itu akan menggambarkan area dengan intensitas yang tinggi juga. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh banyak publikasi, diantaranya itu di etal itu sendiri, dan juga ini beberapa studi yang dilakukan di Indonesia, yaitu Wijaya et al. Tahun 2018 dan juga Fauzi et al. Di tahun 2019. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan densitas property density gitu kan, density dari fracture yang mana kita bisa drive dari yang tadi itu dari baik dari seismic attribute atau dari strain model ini. Nah, selanjutnya kita juga melakukan stress perturbation. Nah, ini untuk mengontrol salah satunya orientasi dari fracture yang akan kita hasilkan gitu. Jadi discrete fracture model kita. Nah, ini mungkin Mas Kamil mau gantian. Oke, siap Mas Edo. Oke, terima kasih. Mangga. Ya, ya, terima kasih. Mungkin sebelum melanjutkan ini detail, jadi sedikit tambahan kalau kan pada dasarnya goal kita untuk memodelkan fracture ini adalah ujung-ujungnya porosity atau storage capacity kita itu akan related dengan densitas tadi, densitas fracture, seberapa banyak pore fracture kita. Kemudian nextnya adalah gimana caranya kita memproduce atau hidrokarbon atau apapun fluid kita itu di fracture network ini dengan net permeability-nya. Dan mungkin beberapa teman yang pernah involved di geomekanik akan aware dengan ada konsep critically stressed fracture, di mana pada present day stress ini fracture yang open atau yang conduit itu akan critically stress fracture terhadap in situ stress, dan itu sangat dikontrol, kasarnya orientasi dari fracture ini terlepas ini secara geomekanik terlepas, mungkin dulu sempat melakukan diskusi terkait structural diagenesis mungkin sama Mas Yusuf sama Mas Eril waktu itu bisa jadi ada hal lain. Cuman di sini
approach kita adalah geomekanik, melihat fluid conduit. Nah, stress perturbation model ini membantu kita untuk mempredik bagaimana distribusi spasial dari fracture rotasi berdasarkan konsep geomekanik atau mekanik. Nah, ini model ini di-develop oleh Merton, disertasi dia kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya dia, Leclerc, dan akhirnya di-embedded ke salah satu software komersial yang bisa mungkin teman-teman oil and gas pernah handle juga. Nah, di stress perturbation ini di sini bisa dilihat ini adalah disingkapkan kalau near fault-nya itu atau uh, fracture kita itu tidak satu arah, tapi terjadi deviasi pada arah-arah tertentu atau bahkan mengikuti bending dari fault kita, dan ini ingin dipredik dari limited data kita, let's say image log atau ntrack dan sebagainya. Cuman di stress perturbation model ini asumsi yang diberikan, kalau saya tidak salah mungkin koreksi yang pernah baca, di Merton itu asumsi bahwa kalau kita lihat Anderson fault itu kita punya conjugate shear ya, satu pasang shear. Nah, di secara kinematik klasik itu salah satunya saja yang diizinkan untuk bergerak. Nah, di stress perturbation ini semuanya diizinkan untuk bergerak secara bersamaan. Itu asumsi dia. Dan akhirnya ada beberapa kondisi di mana simulasi ini sulit untuk membedakan normal dan strike slip atau strike slip dan reverse pada deep tertentu fracture yang misalnya seperti yang kotak merah ini, dia akan sulit mengkonstrain apakah ini normal atau strike slip. Oke, mungkin next. Nah, hasil dari simulasi ini adalah misalnya mungkin saya gambarkan secara narasi aja, secara tangan. Jadi kita punya satu sumur image log dengan kita interpretasi fracture-nya. Setelah kita melakukan karakterisasi fracture, kita bisa mendefine mana shear, mana join, dan mana misalnya shear sama join. Model ini akan melakukan ribuan simulasi dengan mengubah dua horizontal stress karena vertikal sudah diasumsikan salah satu prinsipal stressnya, dilakukan simulasi, kemudian yang dinilai adalah cost terkecil atau kecepatan computational model ini berhasil menemukan solution, dan yang dilihat itu adalah fitnya ini. Nah, ketika misalnya di satu join kita tes, join itu kan eh, sigma 3-nya akan tegak lurus dengan join. Nah, ketika simulasi suatu simulasi berhasil mendapat, oh ini sigma 3-nya tegak lurus dengan bidang kita, simulasi cost-nya akan rendah dan itu dianggap fit. Kemudian diplotting ke ini yang disebut tectonic stress window atau domain. Dari semua fracture dan dari ribuan simulasi akan dikonturing. Kemudian nanti akan terjadi konsentrasi 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 nilai di mana dari banyaknya fracture dan ribuan simulasi, fracture yang kita lihat di data kita, misalnya di titik merah ini, di titik itu terbentuk di regime strike slip dengan orientasi SH max 50 misalnya, 50 north, 50 derajat east. Itu hasil simulasinya. Nah, masalah validasinya itu balik lagi ke teman-teman geologisnya, apakah fracture yang kita simulasiin itu match dengan historical dia terbentuk, apakah memang secara mungkin paling spastik di umur fracture yang kita analisis itu normal, itu strike slip atau bukan, seperti itu. Jadi kita tetap harus mengetahui geological history kita sebelum menggunakan model ini, karena melalui tectonic stress domain ini kita bisa melihat secara ringkas apakah model kita berhasil match atau tidak secara geological history, seperti itu. Mungkin next Mas Edo, atau kalau mungkin ada tambahan dari Mas Edo silahkan. Nah, hasil dari ini publication hire, kita kebetulan tidak bisa dapat tahunnya, entah kenapa tidak tercantumkan, tapi konsep dari perturbation model ini adalah memperoleh bidang-bidang ini
secara distribusi spasial yang karena kan secara seismik kita bisa memetakan fault secara regional ya cukup luas ya. Sekarang dengan fault itu efek dia ke perturbation stress kita gimana, mengubah orientasi fracture kita gimana. Nah, kalau kita sudah mendapatkan orientasi fracture ini secara spasial dan sudah match misalnya dengan data blind test kita ke sumur-sumur yang punya FMA yang tidak kita ikutkan dalam simulasi kita simpan buat jadikan blind test, dan ternyata sudah match, inilah uh, hasil dari perturbation model ini memberikan kita fracture uh, strike dan fracture deep yang kemudian bisa kita uh, input in situ stress kita untuk tahu mana aja fracture yang open di in situ stress kita ini. Jadi kita akan bisa melihat spatially mana zona yang bisa mendeliver fluid di present day stress kita. Jadi tidak, jadi di sini kita berhasil memodelkan densitas, tapi tidak semerta-merta high density adalah zona yang bisa mendeliver uh, uh, fluid pada saat ini. Jadi itu hal yang ingin diberikan stress perturbation model. Dia memberikan kita model spasial untuk uh, apa azimut dan deep azimut seperti itu. Mungkin next Mas Edo. Tambahan mungkin bisa balik ke yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat itu orientasi stresnya berubah-ubah, itu maksudnya perturbation tuh, jadi berubah ketika dekat sesar misalnya orientasi fracture-nya bakalan berubah karena ada terjadi perubahan SH max SH min-nya. Itu kan kalau dilihat tuh dia tidak homogen arahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan perturb. Jadi perturb dia berubah. Itu biasanya di dekat-dekat fault karena fault-nya itu sebagai boundary-nya kan. Nah, itu yang dimaksud stress perturbation di sini. Jadi kalau dari seismik yang konvensional, quote and quote konvensional, kita cuma bisa dapat density, tapi kita nggak bisa dapat orientasi detail. Nah, itu yang dimodelkan dari stress perturbation si Martin itu. Ada cara lain kita pakai seismik. Itu lagi coba kita analisis juga oleh 3 orang geofisis handal kita. Itu namanya AVAZ, Amplitude Variation with Azimuth. Cuman kita nggak akan bicara detail tentang itu di sini, itu sedang kita teliti juga. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan lanjut. Pak Nuril. Halo, sorry, nge-freeze Zoom. Nah. Freeze lagi kayaknya. Jadi, nah di slide ini mungkin kita coba salah satu concern kita lagi gitu. Jadi kan sebagaimana yang dijelaskan Mas Kamil tadi dan juga tambahan dari Om Eril tadi mengenai apa namanya stress perturbation gitu. Jadi dengan kita melakukan stress modeling tadi, kita bisa modelkan fracture mana saja yang terpengaruh oleh stress yang kita modelkan gitu. Jadi stress model itu kan dihasilkan tadi dari image log gitu ya, fracture yang banyak yang sudah dipicking dari image log misalnya, dan dikawinkan gitu, disandingkan dengan fault model kita, nah sehingga didapatkan fracture mana aja yang fit dengan kondisi tektonik ketika apa namanya fault itu terbentuk gitu, atau model apa yang kita hasilkan. Nah jadi yang dari hal itu kita bisa apa namanya, hal itu juga mengartikan bahwa ketika kita memiliki fracture yang tidak match dengan fault kita gitu, misalnya kita punya pre-existing fracture gitu kan. Jadi misalnya kita ngomongin basement itu biasanya banyak pre-existing fracture yang sudah tidak aktif lagi begitu. Nah itu kan ada kemungkinan tidak akan termodelkan. Dan pre-existing fracture itu biasanya bisa juga ada di country rock. Gitu. Nah itu misalnya contohnya seperti di gambar ini, misalnya ini dari Choi juga.
Jadi di sini kan ada damage zone. Seperti yang digambarkan tadi, intensity-nya naik, meningkat gitu ya. Lalu setelah ini kita memiliki tren yang berbeda. Nah, di sini sudah tidak damage zone lagi kan, tapi kita masih memiliki beberapa fracture-fracture yang secara konsep dia tidak dikontrol oleh fault di sini lagi, fault yang bentuk damage zone ini. Nah, jadi fracture-fracture ini ada kemungkinan tidak akan masuk ke model stres kita itu nantinya, tidak akan ter-honor gitu ya dengan stress model kita. Nah, itu yang biasa kita, yang itu yes, salah satunya itu consider background atau persistent fracture. Nah, jadi pertanyaannya apakah kita harus mengconsider itu atau tidak? Nah, itu salah satu concernnya juga. Gitu. Lalu selanjutnya, Mas Kamil sudah connect lagi? Iya, iya, Ah, iya. Sorry, Zoom-nya tiba-tiba nge-close. mangga. Iya, kalau kan tadi mungkin goal kita adalah fracture porosity yang akan masuk ke dalam volumetric kita, kemudian fracture permeability. Nah, ini uh, sebenarnya dari beberapa pengalaman saya ini adalah straightforward, khususnya buat di software-software komersial yang kita masukin input. Cuman bahwa ada beberapa yang harus kita highlight atau mungkin kita diskusikan. Fracture uh, pertama itu fracture line. Itu secara pemodelan kita bisa sebenarnya kita bisa pakai satu single value, tapi karena uh, kita kita bisa lihat sendiri di outcrop fracture line-nya berubah-berubah, jadinya fracture line ini pun dari historical tugas akhir saya atau beberapa ini itu dia power law atau power law. Nah, ini kita harus mencari konstanta. Kalau misalnya teman-teman tahu power law ada beberapa konstanta yang harus kita cari untuk bisa dimodelkan bahwa panjang kita itu akan berubah-ubah dan mengikuti power law kita. Begitupun dan lebar fracture, uh, kita harus mencari ininya power law-nya atau Pareto distribution-nya, dan berakhir di fracture porosity yang secara static model, mungkin teman-teman yang pernah melakukan static model, kita akan memperoleh 3D porosity yang bentuknya sudah continue grid atau sudah sel-sel, sudah bukan discrete dari bidang-bidang fracture lagi, dan fracture permeability. Nah, di sini ini adalah mungkin goal akhir dari pemodelan uh, fracture entah itu di basement atau di sedimen, bahwa ini adalah porosity-nya dan ini permeability-nya. Tapi yang mungkin kita highlight yaitu tadi kita harus tahu fracture distribusi densitas kita dan orientasinya kita secara spasial seperti apa. Mungkin mungkin seperti itu Mas Mas Edo. Oke. Jadi mungkin tambahan juga salah satu approach yang bisa kita dapatkan, yang kita gunakan itu ya untuk fracture line itu bisa dari analog dari outcrop kalau nggak salah ya Mas Kamil ya. Jadi dengan Iya, beberapa size observasi begitu misalnya dari seismik, dari outcrop atau dari foto udara begitu. Nah, itu kita memiliki tiga dimensi fraktal kan kita bilang tadi, iya, tiga dimensi fraktal yang berbeda. Nah, dari situ kita bisa iya. mendapatkan equation. Nah, dari situ kita bisa uh, melakukan ini uh, dengan lebih baik mungkin ya harusnya ya. Kurang lebih begitu. Betul. Kemarin pengalaman saya seperti itu. Jadi uh, untuk Itu selain ini. Kamel kacau nih internetnya nih. sorry, udah nyambung lagi nggak? Oh, Halo? ya, jadi gimana? Iya, kemarin kemarin saya ngelakuin pengalaman saya multi-scale seperti itu dari FMI ke Entrek, kemudian regional regional fault itu saya bikin ininya Paretonya, kemudian dapat parameter A dan B-nya itu yang saya masukkan ke
komersial software yang kita punya lah di industri ini, dan kita bisa memperoleh fracture length yang beragam gitu, tidak konstan di seluruh model itu sih. Tapi kalau di komersial software emang udah ada kita bisa masukin parameter fraktalnya. Ada Yang konstanta pangkatnya sama yang itunya ada Mas C Heri, sama ada. M kalau nggak salah. Ada. Bisa ya? Cuman si software ini nge-tweak persamaan itu, dia nge-tweak persamaannya sehingga yang dibutuhkan adalah ketika parameter ini, jadi kayak seakan-akan saya melakukan simulasi sendiri dulu. Kalau saya menggunakan parameter ini, saya bisa mencapai probability distribution function yang sama dengan power law saya. Jadi tidak semerta-merta power law functionnya, tapi dia nge-tweak kemudian nanti ada A dan B-nya ketika sudah dimasukin ke softwarenya, distributionnya akan sama secara statistik. Oh, Itu jadi dia inputnya harus PDF ya? Maksudnya probability distribution function ya? betul, power law-nya diubah seperti, jadi saya di Excel masukin misalnya A dan B nih, suatu konstanta yang dibutuhin si software ini. Ketika saya masukin A-nya, distribusi model saya bisa mendekati distribusi data saya. Nah, itu yang akhirnya diinput ke dalam software itu. Berarti kalau power law kan power law kita perlu perlu ngeplot data kita kan. Berarti data Ya, fracture-nya itu dari mana? Dari fault digabung sama fracture supaya dapat iya, persamaan power law-nya. betul. Kemarin saya multiscale image, kemudian untrack, kemudian fault. Cuman kan fault regional. Cuman kan seperti yang kita ketahui, power law kan efek dari censoring sama truncation akan jelas banget ya di Betul, yang image atas log. sama bagian bawahnya kan. Iya betul. Jadi itu kelihatan. Cuman lumayan lumayan bisa bisa didapat A dan B-nya. Cuman Oke. kemarin sempat diskusi sama Mas Edo, ada beberapa temuan baru ya terkait fraktal, kalau sebenarnya kita tidak bisa langsung menggabungkan multiscale ini. Ada perbedaan ternyata. Mungkin Mas Edo kalau mau share. Ya, itu belum Belum ya? terkonklusi dengan baik sih, tapi mungkin kalau ada yang penasaran, jadi ada paper oleh Ibu Torabi gitu ya, Torabi et al. Itu tahun 2021 apa 2022 gitu. Nah itu dia menemukan jadi tidak serta-merta semua skala fraktal itu semua skala bisa dengan satu equation saja begitu. Jadi somehow Semua skala pengukuran digabungkan, maksudnya nggak bisa. betul. Jadi ada tren kayak dari thin section ke scan line di outcrop itu akan memiliki grafik yang sedikit berbeda terhadap kalau kita plot antara dengan seismik dan image log gitu ya, itu skala lebih besar gitu ya. Tapi itu kita belum Tapi kalau dia tidak bisa menggabungkan semua skala, berarti nggak fraktal lagi sistemnya. Nah, itu. iya itu yang kemarin kita ini. Kalau kita paham fraktal itu apa, ya harusnya kan kita bisa gabungin semua Betul, pengamatan di berbagai skala. Harusnya dia punya betul. satu hubungan yang jelas. Cuman kalau misalnya dibedakan skala, berarti nggak fraktal lagi sifatnya. Ya, betul. Jadi Setuju saya, Mas. kehilangan jati diri dia. Ya udah silakan yang lain kalau misalnya ada diskusi. Gue motong terus, maaf. Silakan yang lain. Silakan Mas Eno dilanjutkan. Kebetulan ini slide kedua. Ini slide terakhir deh, sih. setahu gue. Ada terakhir atau lagi? Ini sih terima kasih aja sih. Ya, mungkin itu. Wes, ada Edo, ganteng banget bro. Ini saya senang deh ngeliat orang-orang yang di sini, nama-nama yang saya kenal semua, hampir semuanya saya kenal. Cuman nggak pada ngomong ya. Silakan. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Edo, Mas Kamil mau nanya, Kang Eril sehat Kang? Juragan Kasep, nanya.
Bagaimana Mas Kalau Sony? ini apa? Ini saya coba. Jadi fracture play di fracture ini sepertinya ada beberapa syarat gitu ya. Pertama, saya mau mengkonfirmasi dulu litologi jadi ini nggak jadi poin yang dikonsider nggak untuk misalnya kita punya fault zone yang memotong metakuarsit atau basalt itu akan berbeda atau enggak gitu. Secara keseluruhan bisa berbeda begitu ya, harusnya sih. Terutama kalau misalnya kita menggunakan approach yang tadi sih, yang kita menggunakan strain model begitu, Mas Iya. Sony. Jadi di strain model itu kan salah satu inputnya kita itu ada geomechanical properties kan, kita punya modulus Young, Poisson ratio dan lain-lain, dan jelas nilai itu berbeda-beda tiap litologi kan. Jadi Oh iya, harusnya benar-benar. ininya akan berbeda juga hasilnya. Oke, berarti syarat pertama ada litologi ya, litologi. Terus ini koreksi aja kalau salah. Yang saya tangkap berarti ada berapa poin menjadi syarat untuk fracture planning. Pertama litologi, kemudian dia harus ada ini ya berarti active fault zone atau ya ada damage zone tadi. Kedua, terus ketiga dari damage zone itu kita punya fracture density, tapi tidak semua fracture density ini permeable fracture gitu ya, seperti yang Mas Kamil bilang. Berarti ada poin terakhirnya itu ada apa? Critical stress. Ada, ya betul, critical stress fracture. Berarti kalau misalnya in case misalnya ada case ini, misalnya ada kebayang ya, ada half graben gitu ya, half graben. Border fault-nya misalnya kita bayangin sebelah kiri, sebelah kanannya flank aja biasa gitu kan, half graben. Nah, tapi ada di kirinya basement height-nya gara-gara fault, di kanannya basement height-nya gara-gara flank dari geometri scene reef aja misalnya. Nah, tapi kan yang dekat dengan fault itu sebelah kiri, tapi yang semakin jauh dari fault itu di sebelah kanan. Jadi misalnya kita punya source rock yang on lap terhadap basement, tapi dia tidak berada pada fault zone dan bukan permeable atau critically fracture, itu berarti bukan play yang menarik ya, kalau saya tangkap gitu. Benar nggak Mas Edo? Kalau kita punya apa tadi? Sorry, yang di awalnya tadi. Kalau kita punya, Digambar coba digambar. iya, mungkin boleh Gimana ya? di annotate mungkin, Pak Sony. Oh iya. Ini saya punten Bisa pakai di-annotate. HP soalnya. Oh, iya. Ini misalnya kita punya geometri half graben gini nih. Oke. Oke, di sini kan ya ini fracture-nya banyak. Nah, di sini kan ada basement juga nih di sebelah kanan nih. Ini kita punya scene reef deposit misalnya on lapping, ini source rock-nya misalnya asumsinya matang gitu ya. Nah, tapi kan dia fault zone-nya sebenarnya di sini nih. Nah, kalau misalnya kita potensi yang di daerah sini kan sebenarnya ada syarat yang dia nggak masuk tuh, karena dia secara fracture critical stress-nya poin itu nggak ada kan dia di sini. Dia Itu jauh berarti, dari fault kita gitu ya. berarti memang area ini secara play fracture ini kurang menarik ya, atau bagaimana? Oh. Tergantung. Kalau gimana Mas Kamil atau Pak Eril? Kalau mungkin coba jawab ya. Iya. Nanti kita tambah-tambah. Ya. Ini saya lagi ngebayangin aja. Oh iya. Iya. Kalau hati-hati lo masalah, jawabnya, ini kasus nyata loh. Nanti dibawa ke rapat manajemen. Iya, itu makanya. kami hati-hati lo. Siap. Nah, kalau menurut saya pribadi kan sebenarnya play kalau fracture, bentar, ini saya putus apa enggak ya? Enggak. Masih Oh enggak ya. masih nyambung kok. Sorry. Nah, dari konsep
densitas, mungkin secara densitas fracture di sebelah border fault ini akan high intense atau bahkan hancur banget. Cuman kalau mungkin tambahan dari Mas Edo nanti, kalau seandainya kita ngelakukan strand model di sini, setahu saya di flank dari basement ini akan punya strand juga dan bisa jadi menghasilkan fracture, Nah, terkait eh, ininya apa conductivity-nya bisa mengantarkan fluid atau enggak, mungkin harus kita dimodelkan dulu stress perturbation-nya, kemudian di-apply in situ stress-nya apakah kritikal atau tidak. Cuman secara densitas harusnya kalau kita kini strand di situ akan ada perubahan ellipsoid dari strand-strandnya itu nggak sih, kalau kita ngelakuin dulu ada software lah yang bisa ngelakuin itu kan, ada perubahan ini strand ellipsoid di flanknya juga ya. Gimana Curvature Mas atau Edo? mungkin bahasanya. Iya, curvature mungkin bending ya kalau kita main di folding sedimen mungkin. Cuman setahu Nah, saya kalau kita misalnya di basement ya, berarti konsepnya playnya harusnya ada aja sih fracture, cuman mungkin intensitasnya nggak akan tinggi kali Mas Sony. Oh, Boleh ikut bisa nambahin? sih. Sila ya Mas Heru. Ya, kalau yang di sebelah kiri itu dia bakalan densitas fracture-nya bakalan lebih banyak. Cuman yang sebelah kanan, basement yang di sebelah kanan juga akan terbentuk ini. Cuman densitasnya tidak akan terbentuk fracture maksud saya. Densitasnya tidak akan sebanyak yang di Sebelah fault, kiri. Iya. yang di fault, border fault. Nah, densitas kanan sama kiri kita belum tahu nanti bisa menghantar atau maksudnya migrasinya bisa kemana. Pertama ada dua hal yang perlu kita lihat. Dia migrasinya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Terus kalau sudah migrasi nanti yang permeable yang mana? Iya. Jadi kondisi ketika dia filling, ketika dia ngisi jadi reservoir, itu pertama harus kita analisis. Terus kedua, ketika present day stress kita masukkan, kita perlu analisis juga mana yang banyak yang kritikalnya. Itu yang bisa mengantarkan. Jadi misalnya dia udah ada, cuman dia tidak kritikal kan repot juga. Iya. Itu Baik, sih baik. ini saya. Jadi perlu dianalisis posisi ketika dia filling sama posisi ketika present day. Ada dua hal yang perlu dianalisis kalau menurut saya ya. Mungkin Gitu dia Pak Sony kira-kira. memenuhi syarat di density, mungkin yang biru lebih preferable dan lebih dekat sosroknya mungkin gitu kali ya. Tapi parameter lain masih belum tentu begitu ya. Iya, cuman kalau present day-nya dari misalnya ke arah kita gitu loh, keluar dari bidang gambar, itu kan kita perlu lihat distribusi yang terbentuk itu, terus arahnya kita plot di Moore diagram mana yang di atasnya, mana yang dia di luar itu kan, yang kritikal, yang di luar envelope itu. Gitu sih. Kalau misalnya Pak Sony kesulitan untuk analisisnya, Mas Edo tuh dia jagoan tuh. Siap, siap. Oke, makasih banyak Mas Edo, Mas Kamil, Kang Eril. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ini saya ilmunya belum nyampe ke sana, luar biasa. Om Dadan tuh angkat tangan, Om Dadan. Kang Dadan, mangga Kang. Terima kasih Mas Edo, Mas Kamil atas pencerahannya. Ini mohon maaf ini ya, saya ada pertanyaan bodoh ini. Ini kalau misalnya seismiknya 2D itu mengkarakterisasi fracture-nya bisa enggak ya? Kira-kira itu pertanyaan. 2D. Kalau 2D, kalau nggak salah kita pernah coba melakukannya ya Mas Kamil ya. Pernah sih, pernah. Di salah satu studi itu dan mostly jadi kebanyakan kita approach-nya itu lebih ke yang konseptual yang tadi kalau dari saya mungkin. Jadi tadi ada beberapa approach kan ya Kang ya. Nah yang konseptual itu mungkin kita bisa menggunakan itu gitu. Karena mungkin apa namanya ya konseptual yang FDZ tadi lalu lebar damage zone-nya berapa gitu dah.
syukur-syukur kita punya FMI begitu kan ya, harus mungkin dengan 2D harusnya ada FMI-nya gitu paling tidak, sehingga ya jadi tetap bisa kita modelkan namun lebih ke konseptual saja mungkin karena ya begitu. Iya. Jadi Lebih untuk sangat lateralnya itu mungkin bisa dibantu dengan konsep ya Mas ya. Kalau Betul. misalnya pakai entrek atau apa kan bisa terlihat jelas lah ya gitu, secara lateral. Tapi kalau 2D mungkin dibantu konsep gitu ya Mas ya. betul. Dan sebenarnya keuntungan kalau kita approach strain model, jadi tadi hari kan ada ya approach-nya dengan strain model juga. Nah, strain model sendiri kan bisa saja kita hasilkan itu tanpa seismic 3D kan. Jadi lebih ke ketika ada horizon, ketika ada fault, walaupun horizonnya juga tidak seyakin 3D kan ya, tapi setidaknya kita punya, dan dari situ bisa juga kita drive fracture modelnya gitu paling. Oke. Terima kasih banyak Mas Kamil, Mas Edo. Sama satu lagi Sama-sama, Kak. nambahin? sama Mas Edo ini mohon maaf ini satu lagi nih. Tadi di papernya ini satu lagi gini. Penasaran aja. Aman Kang, ampun. Barangkali ini di papernya Scott itu kan litologinya itu ada quartzit, sandstone, shell dan granit itu kira-kira ada di koridor yang sama. Nah kalau karbonat sendiri ya kira-kira mungkin di situ juga ya, atau dari pengalaman Mas Kamil atau Mas Edo gitu ya, dia punya tren sendiri gitu, atau bagaimana kira-kira pandangannya? Terima kasih. Bentar. Mungkin Mas Eril mau tambahan dulu tadi, Kang Eril. Oh iya, nambahin yang ini aja, pertanyaan sebelumnya. Tadi saya sepakat sama Mas Edo. Jadi kalau kita punya 2D, interpretasi kita 2D, sebaiknya saya pikir yang terbaik itu kita buat 3D paling spatik. Jadi kita buat cube, terus kita rekonstruksi. Nah, itu juga bisa sekaligus mengvalidasi interpretasi kita. Kalau misalnya ada gap, berarti interpretasi kita masih salah. Harus di-repeat supaya nggak ada gap ketika kita paling static 3D-nya. Maksudnya kita buat model 3D, terus kita paling static. Jadi bukan 2D, kita buat paling static 3D gitu. Jadi interpretasi kita 2D, terus kita buat model 3D, nah itu baru di paling static. Nah, itu bagus karena kita bisa validasi interpretasi kita udah benar nggak sih? Nah, itu cara terbaik selain digabungkan sama konseptual. Terus kalau penggunaan seismik, mungkin ada orang yang coba-coba atau biar lebih fancy buat pseudo 3D. Kami sih tidak menyarankan ya. Kami tidak menyarankan penggunaan itu pseudo 3D terus nanti coba di entrek atau coba di yang aneh-aneh lah. Itu sebaiknya jangan. Karena pseudo 3D itu ya gap-gap itu diisi dengan hasil simulasi aja. Maksudnya kita nggak, uncertainty-nya sangat tinggi gitu loh. Jadi gitu aja kalau misalnya saya, cara terbaik kita kalau misalnya kita punya 3D, kita buat model geometrinya, terus itu kita lakukan paling statik. Silakan, kira-kira itu tambahannya, silakan dilanjutkan Mas Edo. Terima kasih Mas Eril atas pencerahannya. Ya. Kalau yang soal yang scores yang ini tadi ya, seingat saya belum pernah ketemu orang yang fokus menghubungkan beberapa properti fault ini ya dengan karbonat, Kang. Mungkin kalau ada mungkin bisa di share sedikit begitu ya. Tapi seingat saya belum ketemu, dan ada memang yang studi itu, dan tapi dengan catatan yang banyak sekali gitu. Jadi sebagaimana kita tahu karbonat itu kan secondary prosesnya itu kayak dissolution atau caving dan lain-lain. Nah itu hal-hal yang sangat mengganggu karbonat itu sendiri untuk mempreserve properti-properti fracture ini begitu. Jadi
Nah, di situ sulitnya ketika memodelkan karbonat, fracture di karbonat. Nah, mungkin itu sih sepengetahuan saya hingga saat ini. Siap, siap Mas Edo. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Siap, semoga membantu Kang. Nuhun. Siap, siap, siap. Terima kasih. Ya, Ini mungkin banyak orang nih, mana? Ada Asmi juga, ada Hilmi, wah banyak sekali orang di Ya, sini. tadi Ayo silakan. Oh iya, untuk simulasi fracture ini ada Adi Junira. Nah, macam-macam orang ini sekarang. Ayo silakan berkomentar. udah pengen istirahat Mas. Oke, ya udah silakan aja. Kalau misalnya udah tidak ada pertanyaan. Wih, ada Ricky Tampu Bolon juga. Wah, seru banget gue baca nama-nama ini. Ada Yuris, ada Raymond. Silakan Mas Edo, kalau misalnya nggak ada pertanyaan juga boleh. Kalau misalnya mau ditutup. Oh ya, mungkin itu aja sih dari saya ya. Semoga membantu, dan kalau misalnya ada diskusi-diskusi tentang fracture, hayu banget, kita senang gitu sama Pak Ariel, Kamil, dan teman-teman yang lainnya. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin Mas Kamil ada tambahan? Nggak ada, Mas. Udah. Oh, saya paling gini, kita kan baru bicara geologi di sini ya. Atributnya juga atribut biasa. Itu ada yang tadi saya bilang ada AVAZ. Mungkin sebulan lagi kita diskusi tentang AVAZ, bagaimana kita buatnya dan bagaimana dia mengontrol penyebaran orientasi fracture, termasuk tadi perturbation, bisa terlihat dari sana selain density-nya. Itu yang ngomong itu nanti mungkin Faras, terus si Asido sama Adit. Atau orangnya pada ada nggak? Ada tadi. Ini langsung di endorse gini sama Mas Eril ya. Iya, langsung gue tembak lah. Bulan lagi kan. Chapter 2, Mas. Aduh, ya kita hanya bisa berusaha ya Mas ya. Ini juga something new bagi kami juga sebenarnya. Karena kalau dari perspektif geofisis mungkin lebih mencari korelasi antara gimana mendapatkan hubungan antara velocity dengan si stress dengan sigma, bukan sigma, sorry, oke, hubungan antara velocity dengan stress. Nah, ini yang masih kita coba godok lah, apalagi mau diperlebar dengan konsepnya amplitude variation terhadap azimuth. Nah, ini juga sesuatu yang menarik, tapi ya akan banyak diskusi panjang mungkin dengan Mas Edo, Mas Kamil, dan Mas Erel juga. Iya, kan itu kenapa kita bergabung satu grup kan, supaya diskusinya bisa semuanya. Betul. Ya pokoknya sebulan lagi lah, gue nggak mau tahu. Sebulan lagi baru ngomong kan ya, baru diskusi kan, bukan sebulan lagi jadi tuh. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ikut menyimak komentar sama diskusi. Makasih banyak. Oke, ya, terima kasih teman-teman sekalinya, semuanya. Saya tutup forum ini dengan mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih semuanya.